Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Ridwa dari Fakultas Hukum Universitas Kencana semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview jurnal tentang hukum administrasi negara yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dengan asisten dosen Pak Dr. Effendi Aridayandi SMH. Judul jurnal pada minggu kelima ini yaitu Asas Contrarius Actus pada Perpu Ormas, Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia oleh Victor Immanuel Wenal. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan mendapat kritik karena membatasi kebebasan berserikat dan memberi peluang pemerintah untuk mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan tanpa melalui putusan pengadilan. Berdasarkan perspektif demokrasi deliberatif, tidak adanya proses deliberasi dalam pembentukan hukum dapat membuka peluang repressi negara terhadap masyarakat sipil. Selain itu, berdasarkan perspektif rule of law, tidak adanya deliberasi dalam proses pengundangan memperlemah basis legitimasi dalam pembentukan hukum. Analisis dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa walaupun pemerintah memiliki alasan yang kuat terkait aspek kekosongan hukum, tetapi juga memiliki kelemahan substansial. Pertama, minimnya deliberasi di ruang publik dalam pembentukan Perpu Ormas melemahkan legitimasi. Kedua, lemahnya argumentasi penggunaan asas Contrarius Actus sebagai alasan mendesak untuk membentuk Perpu. Lalu yang ketiga, pembatasan terhadap kemerdekaan berserikat kontradiktif dengan jaminan dalam konstitusi, khususnya pasal 28 dan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa pembatasan harus ditetapkan dengan undang-undang dan tidak menyebutkan perpu sebagai instrumen yang dapat membatasi derogable rights. Kritik terhadap Perpu Ormas didasarkan pada perspektif hak asasi manusia. Perpu ini dianggap membatasi kebebasan berserikat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, mekanisme pembubaran tanpa melalui putusan pengadilan merupakan kemunduran jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat yang mengatur mekanisme pembubaran berdasarkan putusan pengadilan. Di sisi lain, pihak yang sepakat terhadap Perpu ini memandang ancaman radikalisme yang berasal dari gerakan ormas tertentu tidak dapat diatasi dalam waktu dekat jika harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu. Sementara gerakan ormas yang radikalis tersebut semakin mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun menjadi pro dan kontra, tetapi pemerintah akhirnya menggunakan Perpu Ormas tersebut dengan sebagai landasan pembubaran HTI, pencabutan tanpa melalui putusan pengadilan tersebut sesuai dengan yang telah diatur dalam Perpu Ormas yang disyaratkan pada prinsip Contrarius Actus, bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk mencabut kembali putusan yang telah dibuatnya. Pada sistem hukum negara lain, pembalakuan keadaan darurat diatur dalam konstitusi agar negara untuk secara efektif dapat melawan ancaman tanpa mengorbankan pengambilan putusan demokratis atau jaminan dasar hak-hak fundamental. Pengaturan pembalakuan keadaan darurat dalam konstitusi secara yuridis menguntungkan bagi sistem hukum. Persyaratan kondisi dalam kegentingan yang memaksa dalam bentuk perpu dapat dijustifikasi pada dua argumentasi. Pertama, bahwa peranata-peranata institusi publik dalam rangka melindungi kebebasan terlalu merepotkan jika digunakan dalam situasi genting, dan oleh karena itu dibutuhkan peranata khusus untuk mempertahankan eksistensi negara. Kedua, bahwa berjalannya sistem hukum secara normal perlu dibedakan dengan berjalannya sistem hukum dalam kondisi genting. Konsep rule of law juga menjadi syarat elementer bagi legitimasi pembentukan hukum. Premis mendasar dari rule of law dalam pembentukan hukum adalah bahwa setiap undang-undang dapat dijustifikasi publik. Menurut Tatsuonyo, salah satu prinsip struktural dalam rule of law adalah adanya pengundangan atau promulgation dalam pembentukan hukum. Pengundangan bukan hanya terkait dengan publisitas materi muatan produk hukum, prinsip pengundangan juga membutuhkan publisitas dalam basis justifikasi. Oleh karena itu, menurut Ino, pembentukan hukum yang mengacu pada konsep rule of law seharusnya memberi kesempatan proses deliberasi agar berbagai data dapat dipertimbangkan dalam proses tersebut. Pengawasan terhadap hak subjektif presiden kemudian dilakukan oleh DPR ketika perpu tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR. Dalam persidangan yang berikutnya, rumusan mendapat persetujuan DPR menunjukkan bahwa wewenang DPR dan menolak atau menerima perpu. Jika DPR menerima perpu, maka perpu akan disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan jika ditolak, maka perpu akan dicabut. Mekanisme ini sebenarnya membingungkan dari konsep state of emergency law seharusnya berlaku untuk sementara waktu, tetapi perpu justru dapat ditetapkan menjadi undang-undang dan berlaku tanpa batas waktu. Oleh karena itu, nomenklatur perpu merupakan jenis yang berbeda dengan emergency law dan lebih menyerupai
fast track legislation, tetapi dengan prosedur yang berbeda. Jika dilihat secara instrumental, Perpu Ormas dapat mengisi kekosongan hukum dalam kondisi kegentingan yang memaksa menurut tafsiran Presiden. Kegentingan yang memaksa dan kekosongan hukum membutuhkan penanganan cepat melalui pembentukan undang-undang di luar prosedur biasa sehingga kemudian ditangani dengan perpu yang dapat dibentuk tanpa persetujuan DPR. Kondisi kekosongan hukum dalam kegentingan memaksa tersebut disebabkan undang-undang ormas sebelumnya tidak jelas mengatur ruang lingkup larangan melakukan tindakan pemusuhan dan juga larangan ormas menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila serta ingin mengganti Pancasila atau Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun demikian, Perpu Ormas masih memiliki kelemahan secara substansial. Pertama, pembatasan kebebasan menggunakan Perpu memunculkan kelemahan dari sisi legitimasi karena minimnya diskursus yang deliberatif di ruang publik. Kedua, kedudukan Perpu Ormas dalam rangka mempertegas asas contrarius actus tidak tepat karena asas hukum tersebut sebenarnya telah melekat pada pejabat pemerintah tanpa perlu ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga, Perpu Ormas yang membatasi mereka bersikap sebagai derogable rights menjadi kontradiksi dengan jaminan dalam konstitusi. Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa pembatasan harus ditetapkan dengan undang-undang dan tidak menyebabkan Perpu sebagai instrumen yang dapat membatasi derogable rights. Sekian dari saya, maaf karena banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.